Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Teka-teki nasib Joshua Zirkzee sepertinya sudah terjawab. Joshua Zirkzee sedang mengalami masa sulit di Manchester United. Dia baru mencetak 4 gol dan 2 assist pada musim debutnya di Old Trafford. Pengalaman memalukan pun dirasakan saat menghadapi Newcastle United jelang pergantian tahun. Dia hanya bermain 33 menit sebelum diganti. Meski begitu, Ruben Amorim selaku juru taktik Manchester United tetap memberinya kepercayaan. Dia menekankan pemain asal Belanda itu bakal dipertahankan terlepas dari performanya yang tidak maksimal. Saya ingin mempertahankan Joshua Zirkzee karena dia memberikan segalanya. Dia selalu mencoba untuk tampil maksimal dalam setiap sesi latihan. Tetapi kita tidak tahu, jendelanya terbuka, kemungkinan Zirkzee juga bisa pergi, ungkap Amorim. Di tengah situasi ini, Joshua Zirkzee dirumorkan bakal pergi paling cepat pada bursa transfer musim dingin 2025. Dia dilaporkan berpeluang kembali ke Serie A dengan Juventus disebut-sebut menjadi klub terdepan yang ingin menggunakan jasanya. Amorim membuktikan ucapannya dengan menurunkan Zirkzee pada laga terbaru melawan Liverpool pada Minggu 5 Januari. Dalam pertandingan itu, kedua tim mendapatkan hasil seri dengan skor 2-2. Ketika laga memasuki menit-menit terakhir, Joshua Zirkzee memilih untuk mengoper bola kepada Harry Maguire daripada menembak. Hanya saja keputusan tersebut tidak membuahkan hasil lantaran eksekusi Maguire jauh melambung. Bagi saya itu adalah keputusan yang tepat karena Joshua Zirkzee bisa saja menembak, akan tetapi dia menempatkan bola lebih ke tengah. Sayangnya bola sangat lambat bagi Harry Maguire untuk mencetak gol. Menurut saya Joshua Zirkzee sudah ambil keputusan yang bagus, ungkap dari Ruben Amorim. Cedera ganda membayangi Manchester United setelah duel dramatis di Anfield. Manchester United meninggalkan Anfield dengan hasil imbang 2-2 melawan Liverpool dalam laga penuh drama kemarin malam. Namun kegembiraan karena performa solid itu harus dibayangi kabar kurang menyenangkan. Dua pemain kunci, Rasmus Højlund dan juga Matthijs de Ligt, dilaporkan mengalami cedera. Meski gagal meraih kemenangan, banyak yang memuji permainan United kali ini. Para pakar dan penggemar menilai bahwa laga di Anfield merupakan salah satu performa terbaik mereka di musim ini, memberikan harapan untuk paruh kedua kompetisi. Namun suasana positif itu sedikit memudar setelah peluit akhir berbunyi. Rasmus Højlund yang tampil penuh semangat sepanjang laga terlihat tertatih-tatih saat meninggalkan stadion. Sementara itu Matthijs de Ligt tampak keluar dengan kaki bagian bawahnya dibalut es, menimbulkan kekhawatiran cedera yang lebih serius. Kondisi keduanya menjadi perhatian besar menjelang jadwal padat Manchester United. Dalam 6 hari ke depan, Setan Merah bakal menghadapi Arsenal di Emirates dalam putaran ketiga Piala FA. Kehilangan dua pemain penting ini tentu bakal menjadi pukulan berat bagi manajer Ruben Amorim. Cedera Rasmus Højlund dan juga Matthijs de Ligt menjadi tanda tanya besar bagi Amorim dalam menyusun strategi untuk laga-laga berikutnya. Fans berharap kabar baik bakal datang dari tim medis, mengingat peran penting kedua pemain di dalam tim. Hasil imbang di Anfield memang memberikan harapan baru bagi Manchester United, tetapi potensi cedera ganda ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Dengan jadwal yang berat menanti, akankah Setan Merah mampu mengatasi badai ini dan terus menunjukkan performa terbaik mereka? Leny Yoro bersinar di tengah kekalahan dan drama imbang di Anfield. Meski baru pulih dari cedera panjang, Leny Yoro terus menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu prospek paling cerah di Manchester United. Bek 19 tahun ini kembali mencuri perhatian dalam laga panas melawan Liverpool di Anfield kemarin malam. Setelah absen 4 bulan di awal musim karena cedera metatarsal, Yoro perlahan mulai mendapatkan tempatnya di dalam tim utama. Sejak debutnya di bawah Ruben Amorim pada Desember lalu, dia telah tampil sebagai starter 3 kali dan menunjukkan potensi besar meski United sering tampil inkonsisten. Penampilannya saat melawan Tottenham Hotspur di Carabao Cup menjadi bukti bakatnya. Meski United kalah 4-3, statistiknya mengesankan. Akurasi umpan 92%, 6 duel dimenangkan, 3 tackle sukses, 3 clearance, dan 3 intercept. Tidak heran jika statement Dev memuji kemampuannya. Dalam laga melawan Liverpool, Yoro masuk menggantikan Matthijs de Ligt pada menit ke-83. Meski hanya bermain beberapa menit, dia memberikan dampak besar bagi lini belakang Manchester United. Ketika Darwin Núñez terlihat siap menaklukkan Andre Onana, Yoro melakukan tackle sempurna yang menghentikan serangan berbahaya Liverpool.
Aksi tersebut mendapatkan pujian luas termasuk dari jurnalis Manchester Evening News Samuel Lushart yang menulis di Twitter, Yoro telah melakukan tackle kelas dunia dan sekarang dia berlari cepat ke area Liverpool untuk mencari gol kemenangan akhir yang menegangkan untuk ini, tulis jurnalis tersebut. Tidak hanya bertahan dengan kokoh, Yoro juga menunjukkan semangat juang luar biasa dengan langsung menyerang balik, mencoba memberikan peluang terakhir untuk United mencetak gol kemenangan. Meski pertandingan berakhir imbang, performa Yoro menjadi sorotan positif di tengah situasi sulit United. Lane Yoro terus membuktikan bahwa dia adalah masa depan lini belakang Manchester United. Dengan semangat juang dan kualitas yang dimilikinya, pemain muda ini bisa menjadi pilar penting untuk setan merah di masa depan. Akankah Yoro menjadi kunci kebangkitan United? Waktu yang akan menjawab. Manchester United mengincar gelandang Inter Milan Davide Fratesi. Perebutan panas di bursa transfer. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Inter Milan Davide Fratesi di tengah persaingan sengit dengan klub-klub papan atas lainnya. Fratesi yang berusia 25 tahun telah membuktikan dirinya sebagai pemain penting bagi tim nasional Italia. Namun di bawah asuhan Simone Inzaghi di Inter Milan, dia sering menjadi pilihan kedua karena melimpahnya talenta di lini tengah nerazzurri. Meski begitu, Fratesi dikenal sebagai pemain yang tidak kenal lelah dan kerap mencetak gol penting saat turun sebagai pemain pengganti. Performanya ini menjadikannya target panas di bursa transfer, meski Inter Milan telah memperpanjang kontraknya hingga 2028 setelah membelinya dari Sassuolo. Menurut laporan tim Talk, Newcastle United adalah salah satu klub yang serius mengincar Fratesi sebagai pengganti potensial Bruno Guimaraes yang dihubungkan dengan Manchester City. Namun Manchester United dan Tottenham Hotspur juga dilaporkan telah menanyakan ketersediaan Fratesi. Selain itu, AS Roma juga ingin membawa pulang produk akademi mereka tersebut. Situasi ini membuat Inter Milan semakin tegas untuk mempertahankan gelandang bernilai 50 juta euro tersebut yang telah tampil 21 kali di semua kompetisi di musim ini dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Meski Fratesi masih jarang tampil sebagai starter, peluang bermain reguler di dalam klub baru mungkin menjadi daya tarik utama. Dengan banyaknya klub elit yang berminat, termasuk Manchester United yang tengah berupaya memperkuat lini tengah, Fratesi mungkin tergoda untuk mencari tantangan baru. Fratesi berada di persimpangan karirnya, bertahan di Inter Milan dengan peran yang lebih terbatas atau menerima tawaran dari klub besar untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dengan United, Newcastle, dan Tottenham Hotspur dalam perburuan, bursa transfer Januari mendatang bakal menjadi panggung panas bagi sang gelandang Italia. Lalu akankah Old Trafford menjadi tujuan berikutnya? Arne Slot tidak terima Liverpool dikatakan meremehkan Manchester United. Manajer Liverpool, Arne Slot, membantah tudingan yang menyebutkan Reds gagal mengalahkan Manchester United karena mereka menganggap remeh lawan. Liverpool mendapatkan hasil yang kurang memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ke-20 Premier League. Soalnya saat mereka menjamu Manchester United di Anfield Stadium, The Reds hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Selepas pertandingan usai, sejumlah pihak menyebut The Reds gagal mengamankan kemenangan pada laga ini karena mereka terlalu menganggap remeh kekuatan Manchester United yang kini tengah menghadapi masa-masa sulit. Namun Arne Slot dengan tegas membantah hal itu. Tidak, saya rasa itu tidak ada hubungannya. Itu hanya karena mereka bermain dengan blok rendah di sini, ungkap Arne Slot. Secara terang-terangan, Arne Slot juga memuji kualitas dari skuad Manchester United yang saat ini tengah berusaha untuk bangkit. Dia menilai bahwa Manchester United sebenarnya mampu bermain bola dengan baik, bahkan dari lini belakang dimulai dari Andre Onana. Mereka memiliki kualitas dengan bola dan tanpa bola. Mereka sulit untuk ditembus, sangat terbuka ketika mereka mulai bermain. Anda dapat melihat lebih banyak betapa bagusnya mereka jika mereka mencoba bermain. Selama 75 menit pertama, Onana memainkan bola panjang dan setiap tendangan bebas yang mereka dapatkan, mereka langsung menendang ke depan. Dalam 15 menit terakhir, Anda dapat melihat jika mereka bermain di atas tanah, betapa bagusnya mereka. Puji dari Arne Slot.